Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan belajar dari seorang wanita yang secara logika manusia tidak akan mungkin bisa berhasil selamat dari ujian yang sedang dihadapinya, tapi dia nanti tetap berusaha dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari musibah yang dia hadapi. Pelajaran ini termasuk di dalam hadis terakhir di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat di seluruh amalan. Hadis terakhir di kitab Riyadhus Shalihin berbicara tentang 3 orang yang bepergian dan bersafar. Ketika malam telah tiba, mereka pun bersepakat untuk singgah dan bermalam di sebuah gua. Ketika mereka sudah masuk ke dalam gua tersebut, maka ada batu besar dari atas yang terjatuhkan. Dan apa yang terjadi? Ternyata batu tersebut menutup pintu gua yang hanya satu-satunya. Berusaha untuk dibuka, berusaha untuk didorong, batu tersebut tidak mau bergerak sama sekali. Namun di dalam keadaan seperti itu, dengan keimanan yang ada di hati mereka, mereka tidak putus asa. Mereka tidak mengatakan ini adalah ajal kita akan mati di sini. Mereka tidak mengatakan hal tersebut, tapi mereka mengatakan innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya teman-teman, kita semua tidak akan selamat dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan amal-amal ibadah kita. Maka salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, dulu aku memiliki orang tua yang sudah tua renta, dan aku memiliki amal ibadah yang berusaha untuk aku istiqomahkan, untuk terus aku lakukan dalam keadaan apapun. Amalan tersebut adalah aku selalu mendahulukan orang tuaku daripada istri, anak, dan pembantuku. Ketika aku membawa makanan, maka yang kudahulukan adalah bapak dan ibuku, bukan istri, anak, dan pembantu. Itu adalah amalan yang kujaga terus, ya Allah. Sampai suatu saat aku harus pergi jauh mencari kayu bakar, yang akhirnya membuat saya terlambat pulang.
Ketika sudah larut malam, ya, meskipun sudah larut malam, saya tetap memerah susu kambing sebagai makan malam bagi orang tuaku. Ketika aku bawa masuk, ternyata aku dapati kedua orang tuaku sudah beneran tertidur. Di situ saya ada dua kegalauan. Tidak mungkin aku membangunkan orang tua yang sangat aku hormati, dan tidak mungkin pula makanan dan susu yang saya bawa ini kuberikan kepada anak, istri, dan pembantuku terlebih dahulu. Akhirnya saya tetap di situ, ya Allah. Saya tidak dobrak pintu, saya tidak bikin bising di situ agar orang tuaku bangun. Tidak, saya tetap di situ tenang dan menjaga orang tua tidak bangun. Tetap kujaga ini susu ini. Meskipun anak-anakku meronta-ronta di bawah kakiku, menangis-nangis, ingin diberikan susu tersebut. Namun tetap saya bersikeras bahwasanya susu ini adalah untuk bapak dan ibuku terlebih dahulu. Sampai akhirnya bapak dan ibu terbangun, dan itu pun sudah masuk waktu subuh. Maka kuberikan susu tersebut kepada bapak dan ibu. Ya Allah, kata orang tersebut, apabila aku melakukan hal ini ikhlas karena mengharapkan wajahmu, maka fafarrij anna an hadhihi sakhra, maka tolong berikan jalan keluar bagi kami agar kami bisa keluar dari pintu gua yang sedang tertutup batu besar ini. Apa yang terjadi? Ternyata batunya bergeser sedikit dan 3 orang tersebut masih belum keluar dan belum bisa keluar karena yang bergeser hanya sedikit. Maka orang kedua pun juga berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, dulu aku punya seorang saudari perempuan dari anak pamanku. Bahasa kita sepupuku. Aku punya sepupu. Kanat ahabban nasi ilayya. Sepupu ini, ya Allah, adalah wanita yang paling aku cintai. Kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ibaratnya seperti laki-laki yang sedang tergila-gila dengan seorang wanita. Dan ini adalah wanita yang aku tergila-gila dengannya, ya Allah. Seakan-akan begitu. Fa'aradtuha ala nafsiha. Maka aku pun menawarkan diri untuk bisa berhubungan intim dengannya, ya, tanpa pernikahan tentunya. Famtana'at minni. Tapi ternyata, ya Allah, wanita yang aku tergila-gila padanya ini tidak mau aku ajak untuk melakukan seperti itu. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Sampai suatu hari di salah satu tahun, si wanita yang aku tergila-gila padanya ini tertimpa kesusahan. Faja'ani, dan dia pun datang kepadaku. Fa'ataituha 'ishrina wa mi'ata dinarin, dan akhirnya aku pinjami dia 120 dinar. 120 dinar. Berapa itu 120 dinar? Apabila satu dinarnya itu adalah 4,25 gram emas, ya. Dan 1 gram emas itu kita anggap 1 juta rupiah, maka 4,25 adalah 4.250.000. Dan kalau dikalikan 120, maka hasilnya sekitar
510 juta. Artinya akhirnya aku berikan kepadanya ya Allah 510 juta, setengah M aku berikan kepadanya. Tapi dengan syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Syaratnya dia mau aku ajak untuk melakukan perbuatan terlarang ini. Fafa'alat, dan ternyata wanita tersebut menyetujuinya. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengomentari tentang persetujuan wanita ini, beliau mengomentari tentang apakah boleh ketika seorang wanita dalam kondisi susah kemudian menjual dirinya seperti ini. Ya. Maka beliau menjawab, hadza la yajuz. Seperti ini tetap tidak diperbolehkan. Tidak boleh seseorang ketika sudah terhimpit seperti ini, tidak ada jalan kemudian menjual dirinya. Tidak boleh. Walakin ala kulli hal hadzal ladzi hasal. Tapi kata Syekh Utsaimin, ya, apapun yang terjadi dan apapun hukumnya, ya seperti inilah alur kisahnya. Ya. Memang wanita tersebut mau untuk diajak melakukan hubungan terlarang ini. Ya. Baik. Dan kalaupun seorang menjual dirinya dengan harga 510 juta, setengah M lebih 10 juta, tetap tidak sebanding dengan kehormatan seorang wanita. Tidak sebanding dengan kehormatan seorang wanita. Hatta idza qadartu 'alaiha. Laki-laki yang berdoa ini melanjutkan kisahnya. Ya Allah, ketika aku sudah mampu untuk menguasai wanita ini. Dalam sebuah riwayat, falamma qa'adtu baina rijlaiha. Ketika aku sudah bisa duduk di antara dua kakinya. Wanita ini mengatakan, ittaqillaha wa la tafuddal khatam illa bihaqqiha. Bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau masukkan cincin kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan cara yang benar. Apa yang terjadi? Fansaraftu anha. Aku pun tinggalkan wanita ini. Wahia ahabbun nasi ilayya. Padahal wanita ini ya Allah adalah wanita yang paling aku cintai. Bukan hanya itu yang aku lakukan ya Allah. Wa taraktu dhahabal ladzi a'taituha. Aku pun memberikan dinar-dinar yang berjumlah 510 juta itu kepadanya. Dalam artian ini tidak usah dibalikkan. Saya pergi tinggalkan dia dan aku biarkan emas-emas itu tidak usah dibayar. Aku ikhlaskan itu kepada wanita tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, kalau aku melakukan hal tersebut karena aku mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Maka tolong berikan jalan keluar kepada kami agar kami bisa keluar. Apa yang terjadi? Fanfarajatis sakhratu. Batu besar itu bergeser. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Hanya saja mereka tidak bisa keluar juga. Ya, celahnya belum cukup untuk digunakan keluar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sisi pelajaran yang perlu kita petik, bukan dari sisi laki-laki yang terkurung dalam gua. Itu jelas akan menjadi bahan pembicaraan kita. Tapi kita coba melihat dari sisi wanita yang sedang
menjadi bahan cerita laki-laki tersebut, di mana wanita tersebut mengatakan ittaqillaha wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau masukkan cincin kecuali dengan cara yang benar. Kata Syekh Utsaimin, fa khawwafathu billahi azza wa jalla. Wanita ini sedang membuat takut laki-laki yang sedang di hadapannya ini. Wa asyarat ilaihi ila in arada hadza bil haqqi fala mani'a indah. Dan wanita ini berisyarat, kalau kamu mau melakukan hubungan denganku, caranya jangan seperti ini, jangan dengan perbuatan zina, tapi ayo kita nikah saja, sampai ketika sudah halal lakukan ini, tidak apa-apa, saya tidak masalah. Tapi kalau berzina janganlah. Seakan-akan itu isyaratnya. Ya, itu isyaratnya. Dan kita belajar dari wanita ini, Bapak Ibu, tentang seorang wanita yang tetap berusaha menjaga kehormatan dirinya dari yang haram. Dia berusaha menjaga kehormatan dirinya dari yang haram, bahkan di titik-titik perjuangan terakhirnya. Kenapa kok seperti itu? Karena ternyata dia tidak menyerah sampai titik terakhir dengan pasrah. Ya sudahlah, ini sudah terjadi, sudah takdirnya, ya sudah kita jalani saja. Tidak. Tapi ternyata dia mengatakan ittaqillaha wa la tafuddal khatam illa bihaqqiha. Bertakwalah kepada Allah, jangan kamu pakai cincin kecuali dengan cara yang benar. Ini adalah bentuk usaha yang paling maksimal bisa dia lakukan di titik-titik terakhir, di detik-detik terakhir. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa wanita ini adalah wanita yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa wanita ini dalam kondisi yang sudah terdesak, dalam kondisi yang susah, kayaknya tidak mungkin bisa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang terdesak kemudian menghilangkan keburukan yang ada di sana? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyelamatkan. Kemudian pelajaran berikutnya dari wanita ini, Bapak Ibu, adalah tetap berusaha meskipun secara hitungan manusia mustahil untuk berhasil. Dari mana sisi kemustahilannya? Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu, seorang wanita yang dicintai oleh seorang laki-laki. Wanitanya sedang susah payah, datang kepada seorang laki-laki yang sangat mencintainya, dipinjami uang 510 juta, syaratnya mau diajak untuk melakukan hubungan yang terlarang. Dan laki-laki tersebut sudah menunggu momen ini sangat lama sekali, momen-momen yang sangat dinanti. Tapi dengan hanya berbekal beberapa kalimat yang diucapkan oleh wanita tersebut, laki-laki tadi berubah pikiran. Laki-laki yang sudah menunggu kejadian ini lama, yang sudah siap untuk melakukan aksinya, yang sudah mengorbankan hartanya,
dengan seorang wanita yang sangat dicintainya. Tahu-tahu kalah dengan ucapan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau secara logika manusia, tidak mungkin kalimat seperti itu bisa mengubah pemikiran laki-laki tersebut dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tidak mungkin. Tapi ternyata itu terjadi padanya. Ya. Ternyata laki-laki tersebut berubah pikiran. Dan bahkan uangnya diberikan secara cuma-cuma kepada perempuan tersebut. Sehingga pelajarannya adalah meskipun kita sudah di titik-titik terakhir, dalam titik-titik negosiasi, detik-detik negosiasi terakhir dengan seseorang, maka kalau bisa sampaikan saja apa yang kita pikirkan. Siapa tahu dengan kalimat yang sederhana, kalimat yang ringkas, ya, bisa merubah pemikiran seseorang. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Meskipun sampai detik-detik terakhir, berusahalah. Bisa jadi akan ada banyak keajaiban di sana. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kenapa kok kalimat yang singkat seperti itu bisa mengubah pola pikir seseorang? Ada apa? Memangnya kenapa? Kata beliau, falamma qalat lahu hadhil kalimah allati kharajat min a'maqi qalbiha, ketika si wanita ini mengucapkan kalimat ittaqillaha wa la tafuddal khatam illa bi haqqiha, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu pakai cincin kecuali dengan cara yang benar. Ketika mengucapkan kalimat ini, kata Syekh, dia keluarkan kalimat ini dari lubuk hati yang terdalam, dari lubuk hati yang terdalam, pada khalat fi a'maqi qalbihi, maka bisa masuk di hati laki-laki tersebut dan masuk dengan sangat dalam. Akhirnya bisa merubah hal tersebut. Ya. Baik, ini adalah pelajaran yang berharga dari sisi si wanitanya. Ya. Kalau dari sisi laki-lakinya, insya Allah akan kita bahas juga setelah selesai cerita yang ketiga. Wa qala tsalitsu, kemudian orang yang ketiga ini mengatakan, Allahumma istajartu ujara'a, ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan seorang karyawan, wa a'taituhum ajrahum, dan aku telah memberikan gaji bagi semuanya, ghaira rajulin wahidin, tersisa satu saja yang belum saya beri. Ya, di sini beliau sedang menekankan dan membuat hatinya nyaman bahwasanya ada satu karyawan yang belum saya bayar, itu bukan karena salah saya, ya Allah. Saya sudah berikan semua gaji semua, tinggal satu saja yang belum ngambil. Jadi beliau sedang menjaga prasangka baik terhadap dirinya dan menegaskan bahwasanya ini bukan karena salah saya, ya Allah. Ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba, hanya satu karyawan yang pergi dan belum mengambil gajinya. Apa yang terjadi? Fathammartu ajrahu hatta kasurat minhum amwal, gaji yang ditinggal tersebut berusaha saya kembangkan, saya investasikan sampai akhirnya menjadi sangat banyak sekali. Menjadi sangat banyak sekali. Setelah menjadi banyak ini, bertahun-tahun lamanya, faja'ani ba'da hinin, si karyawan ini balik lagi dan ketemu saya. Dia mengatakan, faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tolong berikan gaji yang dulu pernah menjadi hakku. Fakultu, maka aku katakan,
kullu ma tara min ajrika. Wahai karyawanku, semua yang kamu lihat ini adalah upahmu. Minal ibil, dari onta-onta yang kamu lihat selembah ini. Kemudian wal baqari, sapi yang kamu lihat ini, semuanya yang satu lembah. Wal ghanami, begitu juga kambing yang sangat banyak sekali ini. Warraqiqi, dan juga budak yang kamu lihat, semuanya adalah gajimu. Maka karyawan ini bilang apa? Dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi bi. Pak, bahasa kita, Pak, saya tahu gaji saya itu berapa. Ya, tidak mungkin gaji saya itu sebanyak ini. Maka saya mohon kepada Bapak, jangan bercanda dengan saya. La tastahzi bi. Ya. Jangan rendahkan saya dengan seperti ini. Jangan bikin hoax dengan saya. Maka apa kata laki-laki yang sedang terkurung dalam gua ini dalam doanya? Maka ya Allah, fakultu, aku katakan ketika itu, la astahzi'u bika. Wahai karyawanku, aku ini sedang tidak bercanda denganmu. Saya itu beneran. Tidak ada bercanda di sini. Semuanya benar, ini semua adalah gajimu yang banyak sekali. Setelah dikatakan seperti itu, apa yang dilakukan oleh karyawan? Apakah karyawannya mengatakan, oh ya Pak, kalau begitu saya ambil sesuai gaji saya sajalah. Atau mungkin, oh ya Pak, berapa biaya pengurusannya Pak? Saya ganti aja untuk jenengan. Atau apa yang dilakukan? Ternyata ya Allah, kata orang yang sedang di dalam gua ini, ternyata ya Allah, fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Ternyata ya Allah, ini karyawanku ambil semua dari kambing, sapi, onta, budak, semuanya diambil, tidak ada yang disisakan ya Allah. Lam yatruk minhu syai'an, tidak ada satupun yang disisakan. Maka orang ini menutup ceritanya dan amalannya yang dikira adalah amalan terbaiknya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, apabila aku melakukan hal ini, ibtigha'a wajhika, dalam rangka mengharapkan pahala darimu, ikhlas karena menginginkan melihat wajahmu di akhirat nanti, fafruj 'anna ma nahnu fihi, tolong ya Allah, anugerahkanlah jalan keluar dari batu yang sedang menutup pintu gua ini. Setelah laki-laki mengatakan hal ini, maka batu besar itu bergeser. Fanfarajatis sakhra. Batu besar itu bergeser. Fakharaju yamshu. Mereka pun bisa keluar dan bisa berjalan di alam bebas lagi, terbebas dari gua. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di antara pelajarannya adalah pentingnya amal soleh dalam kondisi lapang dan memiliki opsi lain. Jadi pelajarannya, pentingnya amal soleh dalam kondisi lapang dan memiliki opsi lain. Artinya punya opsi untuk tidak melakukan amal soleh ini. Kalau kita tetap bisa melakukan amal soleh dalam kondisi kita itu sedang dihadapkan bisa amal soleh, bisa tidak amal soleh. Kok kemudian kita pilih amal soleh? Maka ini sesuatu yang cukup penting untuk kita lakukan. Ya. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Karena Bapak Ibu, si anak ini kalau dipikir-pikir, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban
untuk mendahulukan orang tuanya. Kalau dia datang bawa susu, kemudian orang tuanya sudah tidur, kalau dikasihkan sama istrinya dulu, sama anaknya dulu, sama pembantunya dulu, dia tidak dosa. Tidak ada dosa padanya. Boleh-boleh saja. Tapi dia tetap melakukan amalan ini karena berusaha untuk tetap beramal soleh, meskipun ada solusi lain, meskipun ada alasan untuk tidak melakukan amal soleh tersebut, tapi tetap berjuang untuk melakukan. Begitu juga si orang yang hendak berzina tadi, pemuda yang hendak berzina tadi. Kalau kita pikir-pikir, ya, mau melanjutkan niatnya ataupun mau menggagalkan niatnya, maka semuanya bisa-bisa dilakukan. Sangat mungkin sekali. Kalau mau lanjut, sudah menunggu lama, sudah mengeluarkan uang, wanita yang sangat dicintai, sudah tidak ada siapa-siapa di kamar tersebut, dan dia sudah bisa duduk di antara dua kaki si wanita tersebut. Tapi dia ternyata memilih untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini adalah jalan yang salah. Saya cancel saja. Tidak usah saya lakukan. Dan meniatkan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga si bosnya yang punya karyawan tadi. Tidak ada kewajiban bagi si bos untuk mengembangkan uang karyawannya kemudian menjadi banyak kemudian dikasih semua, tidak ada. Tidak ada kewajiban seperti itu. Bosnya boleh-boleh saja nyimpan uangnya dulu, ya, kemudian kalau nanti datang kita kasih. Misalkan UMR-nya berapa? UMR-nya misalkan 3 juta, simpan aja 3 juta. Nanti kalau datang kasih 3 juta. Selesai. Ya. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Tapi kenapa kok dikembangkan? Ya. Kenapa seperti itu? Padahal itu tidak wajib. Jawabannya karena mereka berusaha untuk beramal yang ikhlas karena Allah itu yang mana? Berusaha untuk mencari dan mengusahakan. Ya. Mereka semua berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau contoh bagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalkan diri kalian kepada Allah, ya, di waktu lapang dengan melakukan amal-amal soleh yang sebenarnya itu butuh perjuangan kamu mengalahkan dirimu. Pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu, akan memikirkanmu ketika kamu dalam kondisi susah. Artinya mereka sedang mengamalkan ini. Ketika kondisi lapang, ada pilihan lain, ada opsi lain untuk tidak melakukan amal tersebut, tapi mereka tetap melakukan. Maka ketika mereka susah, Allah pun mengenali mereka. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalkan diri kalian kepada Allah dikala kalian lapang, dikala kalian itu bisa memilih untuk melakukan dan tidak melakukan. Ya. Tapi lakukanlah. Ya. Kalau kamu bisa seperti itu, ya, melakukan amal ketaatan di dalam kondisi lapang seperti ini, maka Allah akan mengenalmu ketika kamu sedang sulit. Baik, ini pelajaran yang bisa kita petik. Pentingnya amal soleh dalam kondisi lapang dan kita punya opsi lain untuk tidak melakukan. Kemudian berikutnya, kenapa kita butuh amal soleh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya emang amal soleh itu penting? Memangnya kita memperkenalkan diri kita kepada Allah di kondisi lapang dan punya solusi untuk tidak melakukan itu penting. Ya, kan saya sedang lapang, saya sedang enak kok hidupnya, tidak ada masalah. Ya, maka jawabannya tetap melakukan amal dalam kondisi lapang adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita tidak akan selalu di atas. Artinya roda kehidupan ini akan terus berputar. Ada orang yang saatnya di bawah, mungkin suatu saat di atas. Ada orang yang di atas, mungkin suatu saat nanti juga akan di bawah. Maka kita butuh beramal soleh, ya, yang nanti bisa kita gunakan untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah telah menyatakan sebagai sunatullahnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itu adalah hari yang kita putar untuk manusia. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, di mana 70 sahabatnya ada yang wafat, terbunuh. Dan itu adalah sebuah kekalahan yang dulu pernah dialami oleh orang-orang kafir Quraisy. Di perang Badar mereka juga ada 70-an yang wafat. Maka ini di perang Uhud ada 70 juga. Kata Allah, itulah hari-hari yang kami putar. Kadang kamu menang, kadang kamu kalah. Jadi penting untuk memiliki amal soleh. Kemudian di antara yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Apabila kita membahas tentang berbakti kepada orang tua ini, maka sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa berbakti ini sangat utama sekali. Di antaranya misalkan doa akan dikabulkan atau doanya menjadi doa yang mustajab. Seperti siapa? Seperti Uwais Al-Qarni yang membawa ibunya berhaji digendong dari Yaman sampai Mekah. Ya. Akhirnya memiliki doa yang mustajab. Kemudian di antaranya juga adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, salat sesuai waktunya. Terus apa lagi wahai Rasulullah? Yang kedua adalah berbakti kepada orang. Terus apa lagi wahai Rasulullah? Baru jihad di jalan Allah. Artinya berbakti sama orang tua lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Bahkan ada riwayat yang menyatakan ada sahabat datang dari jauh-jauh datang kepada Nabi pengen ikut berjihad, maka ditanya, hal walidaka hayyun atau ahayun walidaka, apakah bapak ibumu masih hidup? Maka dijawab iya. Maka kata Nabi, fafihima fajahid, ya. Berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada kedua orang tuamu. Artinya berbakti sama orang tua adalah amalan yang besar. Di antaranya juga adalah dilapangkan rizki. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, falyabarra walidayhi. Hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya. Wal yasil rahimahu, dan menyambung silaturahim. Kemudian mendatangkan solusi dari berbagai bencana dan kesempitan. Contohnya siapa? Hadis ini tadi. Mendatangkan solusi dari sebuah bencana. Kemudian juga mendapatkan keridhaan Allah, ridallah ala ridal walidaini. Ridha Allah sesuai dengan keridhaan kedua orang tua. Apalagi doa orang tua mustajab. Salatu da'awatin mustajab la syakka fihin. Ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan padanya. Salah satunya adalah da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua atas anaknya. Dosa-dosa besar bisa diampuni dengan cara apa? Berbakti sama orang tua. Pernah ada seorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sudah melakukan dosa besar, yaitu membunuh wanita yang tidak mau dilamarnya. Jadi orang ini melamar seorang wanita, ditolak. Kemudian ada temannya yang melamar wanita tersebut, diterima. Maka laki-laki ini tidak terima dengan seperti itu. Akhirnya wanita tersebut dibunuh. Akhirnya datang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku sudah membunuh seorang wanita yang tak lamar tidak mau, tapi dilamar temanku dia mau. Ya. Maka menurutmu apakah saya masih bisa bertobat? Apakah aku masih bisa bertobat? Fahalli min taubah, kata orang tersebut. Apakah aku masih bisa bertobat? Maka ditanya sama Ibnu Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka dijawab, oh ibuku sudah wafat. Oh ya sudah, kalau begitu bertobatlah kepada Allah dan lakukan amal soleh semaksimal yang kamu mampu. Nah, murid-muridnya Ibnu Abbas ketika beliau bertanya, apakah ibumu masih hidup? Itu penasaran, kenapa kok Ibnu Abbas harus bertanya kenapa ibumu masih hidup? Ya.
Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, kenapa kok beliau bertanya seperti itu? Ibnu Abbas mengatakan, ini la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak tahu ada amalan yang lebih utama, yang lebih bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah daripada berbakti kepada orang tua atau kepada ibu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada banyak keutamaan berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Begitu juga pelajaran yang bisa kita petik adalah pentingnya membayar hak pegawai. Pentingnya membayar hak pegawai. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu." Berikanlah gaji bagi seorang pegawai sebelum pegawai tersebut kering keringatnya. Ini adalah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau ditunda per bulan boleh-boleh saja, tidak ada masalah selama ada kesepakatan. Tapi hukum asalnya adalah sebelum keringatnya kering, berikan haknya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Musuh siapa ini? Musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau musuhnya Allah Subhanahu wa taala, kapan mau menangnya? Ya. Salah satu yang disebutkan adalah wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat salah satunya adalah seorang bos, seorang pengusaha atau seorang pedagang minta orang lain jadi karyawannya. Ketika karyawan ini sudah memenuhi tugasnya, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi tidak diberikan gajinya sama si bosnya ini, maka ini akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik, kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu yang bisa kita petik, orang yang berniat maksiat lalu membatalkannya karena takut kepada Allah, maka ini termasuk amal solih yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mau bermaksiat, kemudian kok di-cancel, digagalkan gara-gara takut kepada Allah, maka ini adalah amal ibadah yang sangat besar. Dari mana dalilnya? Dari laki-laki yang mau berzina tadi, sudah bisa duduk di antara 2 kaki seorang wanita yang bukan mahramnya untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Tapi ternyata dia takut kepada Allah dan meng-cancelnya, enggak jadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menganggap itu sebagai amal ibadah yang besar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan Nabi di depan. Ketika beliau bercerita tentang kalimat yang mereka ucapkan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tadullah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa selamat dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian. Jadi meskipun kita mau berbuat maksiat misalkan Bapak Ibu, sampai di titik akhir, maka kalau kita masih bisa berjuang, tidak ada kata terlambatnya. Meskipun sudah di titik-titik akhir mau melakukan, bisa kita cancel, bisa kita gagalkan karena takut kepada Allah, maka ini menjadi amal ibadah yang besar. Kemudian yang ketujuh adalah tidak memastikan keikhlasan amalan yang pernah dilakukan. Ya, ini adalah salah satu pelajaran yang penting sekali dalam hadis ini. Tidak memastikan amal ibadah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pelajarannya? Dari 3 orang tadi yang mengatakan, ya Allah, kalau Engkau tahu aku melakukan amalan itu ikhlas karenamu. Kalimatnya adalah, kalau Engkau tahu ya Allah, aku ikhlas melakukan amalan tersebut,
Mereka tidak mengatakan, ya Allah, ketahuilah ya Allah, sesungguhnya aku ikhlas mengamalkan amalan tersebut ya Allah. Tolong bantu saya saat ini ya Allah. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Tapi mereka mengatakan, ya Allah, kalau engkau tahu amalan yang aku lakukan adalah ikhlas karenamu, tolong ya Allah, bukakan pintu gua ini. Ya. Dan As-Subki Al-Kabir mengatakan, an ya'taqida syakhsu at-taqsirahu fi nafsihi wa yusi'u dhanna biha wa yabhatha ala kulli wahidin min amalihi yadhunnu annahu akhlasa fihi. Hendaknya seorang hamba ini berkeyakinan pada dirinya bahwa dirinya itu belum melaksanakan perintah Allah sebagaimana mestinya, dan hendaknya dia bersuudzon kepada dirinya. Ya. Jadi suudzon, wah saya ini belum ikhlas sepertinya. Oh saya ini sepertinya masih banyak kekurangannya. Sebagaimana kata Nabi, ya, ini salah satu doanya, subhanal malikil qudus, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaika. Kata Nabi, ya Allah, aku tidak bisa memujimu sebagaimana mestinya. Beliau menganggap bahwa ini kekurangan. Ya. Artinya kita juga perlu meyakini bahwasanya banyak ibadah kita yang masih kurang. Entah puasa kita, sholat kita yang hanya ingat antara takbir dan salam, tengah-tengahnya tidak tahu apa yang kita ucapkan. Kita harus merasa banyak kekurangan kita, kata As-Subki. Hendaknya kita meyakini bahwasanya kita ini banyak kekurangan, ya, dan belum sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sedang berhadapan dengan kesusahan dan kita harus berdoa dengan amal soleh, kata beliau, maka kita coba cari dari amal-amal yang pernah kita lakukan, kita teliti satu-satu dalam pikiran kita, mana yang menurut prasangka, bukan keyakinan tapi masih prasangka, yang kira-kira ini adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Kita pilih. Kemudian fayufawwidu amrahu ilallah wa yu'alliqud du'a ala ilmillahi bihi. Ya. Kemudian ketika berdoa dia katakan, ya Allah, apabila engkau tahu amalan yang aku lakukan ini ikhlas karena, ya, kata beliau, pilih. Kira-kira menurut prasangka kita mana yang paling ikhlas? Ya, dipilih. Kemudian kita beri catatan di situ bahwasanya, ya Allah, kalau engkau tahu, ya, kalimatnya, ya Allah, kalau engkau tahu ini ikhlas karenamu. Fahina idzin yakunu idza da'a rajiyan lil ijabati khaifan minar raddi. Sehingga ketika dia seperti itu, kemudian kok berdoa dengan amalan tersebut dan mengatakan, ya Allah, kalau engkau tahu ini ikhlas karenamu, maka dia akan bisa mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah berharap doanya itu diijabah dan takut kalau doanya itu ditolak. Akan terkumpul dua perasaan ini, berharap dan takut. Berharap doanya dikabulkan, takut kalau doanya ditolak. Fa illam yaghlib ala dhannihi ikhlasuhu walau fi amalin wahidin. Apabila seseorang tidak punya prasangka sama sekali, saya pilih-pilih mana ini amalan yang ikhlas karena Allah yang menurut prasangkaku. Dicari-cari tidak ada, dicari-cari tidak ada. Ini kayaknya aku nggak ikhlas, ini kayaknya aku nggak ikhlas, ini kayaknya aku nggak ikhlas. Sepertinya tidak ada sama sekali, satu pun. Maka kata beliau, fal yaqif inda haddihi, hendaknya dia berhenti di batasannya, wa yastahi an yas'ala bi amalin laisa bi khalisin. Kemudian hendaknya dia malu kepada Allah untuk meminta sesuatu dengan menyebutkan amal solehnya. Hendaknya dia malu. Ini kata As-Subki. Jadi menggunakan amal ini pas kita memiliki prasangka yang cukup kuat bahwasanya amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hendaknya kita malu, minta kepada Allah dengan amal ibadah yang kita tidak ikhlas di sana. Kemudian ciri ikhlas itu seperti apa? Apakah memang ada orang yang yakin bahwasanya dia ikhlas? Maka kata sebagian ulama, yaitu As-Susi,
Beliau mengatakan, "Faman syahida fi ikhlasihil ikhlaso ihtaja ikhlasu ila ikhlasin." Ya. Barang siapa yang mengatakan amalanku ini ikhlas loh, gitu, maka sesungguhnya dia masih butuh membenahi keikhlasan amalannya. Karena tidak ada orang yang mempersaksikan dirinya ikhlas padahal dia memang benar-benar orang ikhlas. Jadi kalau ada A benar-benar ikhlas, dia tidak pernah akan mengatakan amalanku ini ikhlas karenamu ya Allah, tidak akan pernah. Ya. Tapi kalau ada orang B mengatakan ya Allah ini ikhlas, ya Allah amalan ini ikhlas karenamu, maka orang ini ya perlu untuk memperbaiki keikhlasannya. Karena tidak ada orang yang ikhlas dan menyangka dirinya ikhlas. Baik. Kemudian pelajaran terakhir adalah keikhlasan itu membuat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Keikhlasan itu membuat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Bahkan dari musuh terbesar kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39-40, ya, Allah taala berfirman menceritakan tentang janjinya iblis. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, la uzayyinanna lahum fil ardi. Benar-benar akan aku hiasi kemaksiatan kepada mereka. Wala ughwiyannahum ajmain, dan benar-benar akan kami jadikan mereka tersesat dari jalanmu ya Allah. Itu janjiku, tolong dicatat ya Allah. Janjiku akan membuat seluruh umat manusia ini tanpa terkecuali mereka tersesat, dan akan aku hiasi amal-amal jahat mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka akan aku jadikan indah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang selamat cuma satu ya Allah, yaitu hamba-hambamu yang ikhlas. Hanya mereka yang bisa selamat ya Allah. Dari hiasan-hiasan, oh amalan ini bagus loh Pak, misalkan syaitan mengatakan seperti itu, Pak amalan ini bagus loh Pak, amalan ini bagus loh Pak, amalan ini bagus loh Pak. Kalau orangnya ikhlas ya Allah, ibaratnya begitu kata syaitan, maka dia tidak akan tertipu dengan hiasan-hiasan saya. Dia akan mencari amalan ini benar enggak dicintai Allah, amalan ini benar enggak dibenci Allah. Dia akan mencari, oh ini amalan yang tidak disyariatkan, maka saya tidak akan melakukan. Oh amalan ini disyariatkan, bismillah saya akan lakukan, saya berharap ini ikhlas karena Allah. Kata syaitan, hanya orang itu yang bisa selamat. Kalau niatnya yang lain-lain, dia tidak ikhlas ketika beramal kepadamu, dia tidak akan selamat dari godaanku untuk menghiasi amal-amal kemaksiatan tersebut. Ya. Aku akan sesatkan mereka ya Allah. Itu kata iblis di surat Al-Hijr ayat 39-40. Kemudian satu ayat lagi di surat Shad ayat 82-83. Iblis juga mengatakan, qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi kemuliaanmu, ya, demi kemuliaan, benar-benar akan aku sesatkan semua orang, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang kau jadikan di hatinya keikhlasan ketika beribadah kepada. Hanya mereka yang akan bisa selamat dari ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu membuat Allah menyelamatkan kita dari iblis dan bala tentara. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil, dan beberapa pelajaran tadi cukup banyak ya, yang semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, menjadi pengingat dan bisa memperbaiki diri kita semua, terutama diri saya pribadi, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Sudah jam 8:30 dan biasanya kalau sudah 8:30 tidak ada pertanyaan. Ya.
Maka kita langsung tutup saja ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.